Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kembali dalam seri ngaji politik. Saya Mardhani Alisera ditemani dengan Bang Hanif dan Bang Kamil. Bang, mau nanya, kita belum beres kemarin dengan Omnibus Law, sempat ramai itu kan, dan sampai sekarang juga masih belum selesai. Terus ini katanya DPR lagi bahas RUU baru lagi nih, yaitu RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Udah banyak kontroversi terkait RUU HIP ini, banyak komentar dari masyarakat dan pakar-pakar. Ini sebenarnya ada apa sih Bang dengan RUU HIP ini? Ya, terima kasih Bang Hanif. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila memang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Saya sudah baca RUU-nya dan ada banyak tanggapan. Poin saya begini, Pancasila adalah rumah besar kita bersama. Ketika ada rancangan undang-undang yang ingin menafsirkan desain rumah besar, fondasi rumah besar, wajar kalau ada banyak kontroversi. Karena itu DPR, saya anggota DPR tapi bukan di balik, titip pesan, hati-hati membahas haluan ideologi Pancasila. Libatkan sebanyak mungkin jika memang ingin berjalan. Tapi kontroversi sudah meledak. Tidak ada TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan komunisme di sana. Tapi pasal 6 juga agak semacam. Karena di pasal 6 sendi utama Pancasila adalah keadilan sosial. Padahal kita memahami ketuhanan yang Maha Esa itu dasar pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang menyatukan kita. Persatuan Indonesia, kita siap menjadi negara maju. Permusyawaratan yang jadi dasar sila keempat adalah kekhasan kita. Justru pilar semuanya dibalut dengan rasa keadilan sosial. Jadi keadilan sosial bukan landasan atau sendi utama, tetapi dia adalah yang menyatukan kita semua. Tetapi yang problem adalah turunan, namanya working ideology. Gimana membangun UMKM kita, bagaimana menjadikan koperasi soko guru ekonomi kita, bagaimana menjadikan budaya Nusantara sebagai muatan budaya nasional kita, bagaimana membiasakan disiplin antri dalam kondisi COVID-19, kebersihan. Pancasila selalu ada di hati kita bersama, tapi menurunkan working ideology, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem politik yang sesuai dengan Pancasila, itu tugas kita bersama. Lalu Bang, apa konsekuensinya jika RUU HIP ini disahkan? Apakah bakal mempengaruhi negara kita, ideologi kita, atau bagaimana jika ini jadi disahkan? Masih panjang jalan untuk disahkannya. Di balik sendiri ada pro and con, di masyarakat sendiri banyak tanggapan. Nanti akan ada pengambilan keputusan tingkat 1 sudah dari balik. Nanti pandangan semua partai. Saya agak pesimis undang-undang ini dapat selesai segera. Terus sikap PKS terhadap RUU ini gimana nih Bang di DPR gitu? Partai Keadilan Sejahtera memberi banyak catatan kritis. Yang utama mesti tegas, TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan komunisme atau PKI harus ada. Tapi yang lebih utama, jangan pernah pisahkan 5 sila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial adalah 5 ruh Pancasila yang tidak boleh dipisahkan. Oh ya Bang, mau nanya nih tentang pendidikan. Sedangkan kita kan ini mau tahun ajaran baru dan sedikit lagi juga anak-anak mau ujian. Di satu sisi pendidikan penting buat anak-anak kita, buat generasi kita. Di satu sisi juga lagi kondisi corona kayak gini. Kalau menurut Abang gitu, pendapat Abang yang enak seperti apa sih? Terima kasih Bang Kamil. Education is a long life process ya. Kita harus nggak boleh berhenti karena dia sepanjang hayat. Karena itu saya dorong Kemendikbud 13 Juli mulai tahun ajaran baru.
tapi dengan paradigma baru. Pastikan belajar dalam kelas jangan diadakan sebelum protokol COVID-19 selesai. Korea, Finlandia, beberapa tempat tiba-tiba menemukan banyak anak-anak sekolah yang terkena COVID-19. Tapi belajarnya mesti jalan, pendidikannya mesti jalan. Student oriented learning harus mulai jalan. Guru-guru harus lebih di backup biar dia mampu membuat kurikulum yang inspiring. YouTube bisa jadi sumber perkuliahan pembelajaran luar biasa. Termasuk di dalamnya project ya, di sekitar rumah, di lingkungan yang aman COVID. Pastikan pembelajaran dimulai 13 Juli, tapi belajar di kelas jangan lakukan sebelum COVID-19 protokolnya bisa kita pastikan. Anak-anak kita mesti kita jaga bersama. Selanjutnya Bang, ini kan dalam masa pandemi Corona ini semua kepala daerah sedang berjibaku yang menangani COVID-19 ini. Yang terbaru ini Gubernur DKI baru ngeluarin kebijakan PSBB diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Gimana tanggapan Bang Mardhani terkait ini? DKI sekarang jadi salah satu tempat belajar banyak provinsi dan kabupaten kota gimana mengatasi COVID-19. Angka yang turun, tracing yang berhasil, ada banyak catatannya. Tetapi in term of quantity bersyukur turun ya. Bahkan dalam penegakan hukum untuk masuk DKI, keluar DKI punya penerapan yang lebih ketat. Nah karena itu saya malah mengapresiasi Mas Anies Baswedan dengan Juni dijadikan masa transisi ya, dan Mas Anies nggak menggunakan terminologi new normal tapi sehat, aman dan produktif. Karena new normal khawatir ada euforia kita sudah kembali normal, kita sudah tidak ada COVID-19, padahal banyak ahli mengatakan the COVID-19 will still quite long to us. Dia akan lama sekali ada bersama kita. Nah karena itu teman-teman sekalian, kita apresiasi, dan yang terpenting kepala daerah akan ditanya oleh Allah dan masyarakatnya menjaga 4 hal tadi: melindungi segenap tanah tumpah dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Mungkin perdamaian dunia negara, tapi 3 yang pertama itu tugasnya kepala daerah juga. Terus untuk kepala-kepala daerah lain gimana sebaiknya nih Bang untuk merespon masa-masa transisi dalam penanganan corona ini gitu? Saya banyak apresiasi Kang Ridwan Kamil, clear, jelas prosedur penanganannya. Mas Ganjar sangat proaktif. Kemarin kami seminar bersama, masih jangan pikirin new normal dulu. Sekarang konsistensi PSBB dahulu. Bu Khofifah luar biasa ya, sampai sama Bu Risma ada slack. Slacknya dalam pandangan saya dua-duanya niat untuk menjaga rakyat. Para kepala daerah banyak memberi inspirasi bagi kita yang ada di pusat. Lalu Bang, ini kan jadi hal yang penting ya masa transisi ini, karena ini bakal menentukan juga corona ini justru malah akan nanti menimbulkan lebih banyak kasus lagi, meledak kasus lagi seperti awal-awal, atau malah jadi kita ada penurunan yang signifikan gitu. Nah ini hal apa yang harus dilakukan pemerintah pusat terkait dalam masa-masa transisi seperti ini? Yang pertama, pemerintah pusat perlu prudent ya, berhati-hati. Menurut saya sikap DKI bagus ya, kepala daerah yang lain juga bagus. Pemerintah jangan terburu-buru men-new normalkan ya. Nyawa tidak sebanding dengan ekonomi, walaupun ekonomi juga perlu kita pikirkan, tetapi didik masyarakat, bersamai masyarakat, bangun budaya dan karakter baru,
insya Allah COVID-19 bisa kita kalahkan atau kita bisa menang dalam perjuangan melewati pandemi COVID-19 ini. Ada juga nih saya baca-baca komentar di media sosial ya, ngeluh nih, ada beberapa ngeluh kondisi sekarang berat. Terus kalau mau dibikin sistem jarak jauh kan pasti harus ada internet ya, pembelajaran jarak jauh. Dan lumayan bang, sekali video call itu nyedot kuota itu lumayan. 405 triliun ini mesti ada yang dialokasikan untuk pendidikan, wajib hukumnya, karena you cannot find a new land with an old map. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Kalau tidak investasi pendidikan, justru negeri ini akan tetap terpuruk, akan tetap kalah. 1 giga free buat anak SD setiap bulan, 2 giga buat SMP, 3 giga buat SMA, 4 giga buat anak-anak kuliah. Berikan, karena itu malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib kalau dalam kaidah ushul fikih, apa yang dalam pelaksanaan suatu ini wajib dan tidak bisa dilaksanakan, maka suatu ini menjadi wajib. Ayo Pemda, provinsi, pusat, urunan bareng-bareng. Jangan berhenti pendidikan, harus jalan. 13 Juli jalan tahun baru pendidikan. Tahun pendidikan di awal dijalankan, tetapi belajar di kelas hati-hati. Lihat semua protokol, pastikan semuanya selalu. Terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf kurang lebihnya. Jumpa lagi dalam seri ngaji politik berikutnya. Saya Mardhani Alisera.